Pagi ini Ibu akan membawakan materi tentang rumus sinus jumlah dan selisih sudut. Materi rumus sinus jumlah selisih sudut itu masuk ke dalam materi kelas 11 NIA, Matematika Peminatan. Yang perlu kita ingat sebelumnya, kita harus mengingat kembali untuk menentukan luas segitiga dalam sudut trigonometri. Yang pertama yang kita harus ingat, untuk menentukan luas segitiga dari sebuah segitiga yang saya buat di sini, kita anggap segitiga ini adalah segitiga A, B, C, di mana sudutnya berada di titik A. Maka luas segitiga di samping adalah, sebelumnya kita harus tahu dulu, kita ibaratkan panjang AB itu adalah C, panjang AC itu adalah B. Maka luas segitiga dari segitiga berikut ini adalah setengah BC sinus A. Itu segitiga yang pertama. Bagaimana kejadiannya kalau segitiganya saya buat lagi A, B, C? Saya buat dia alfanya berada di titik B. Kita misalkan AB itu sepanjang C, BC-nya itu sepanjang A, maka luas segitiga untuk gambar yang kedua ini adalah setengah sisi A dikali sisi C atau setengah AC sinus sudutnya. Apa sinus sudutnya? Sinus B. Ini untuk segitiga yang bentuk kedua. Kalau saya buat lagi segitiga bentuk ketiga, masih sama titiknya A, B, C, di mana sudutnya nanti saya buat di sini. Kita misalkan BC itu sepanjang A, AC-nya sepanjang B. Maka luas segitiganya bagaimana? Saya buat di sini ya. Luas segitiganya setengah sisinya apa? A dan B, ya kan? Berarti sisi A kali B sin apa? Sin sudutnya. Sudutnya apa? Sin C. Tuh. Jadi dengan menerapkan bentuk persamaan ketiga segitiga ini, kita akan gunakan bentuk persamaan ini untuk menentukan rumus sinus jumlah dan selisih sudut. Oke, jadi kita harus tahu dulu konsepnya luas segitiga dari bangun segitiga ini, baru kita akan menerapkannya ke dalam bentuk perumusan rumus sinus jumlah trigonometri. Kita perhatikan ada sebuah segitiga yang saya buat, masih segitiga ABC, yang mana kita akan bagi dia menjadi sebuah tinggi ya, ada tingginya. Kita misalkan tingginya adalah titik T, gitu. Di mana dia tegak lurus di D ya. AC saya misalkan dia sepanjang B. BC saya misalkan dia sepanjang A. Maka saya akan buat luas segitiga ABC-nya. Luas segitiga ABC sama dengan konsep yang tadi. Bagaimana mencari segitiga? Setengah dikali dengan sisi yang mengapit sudutnya, gitu kan? Dikali dengan sin alfa atau sin betanya. Kita buat luas segitiga ABC, yaitu apa? Setengah sisi apa yang mengapitnya? Sisi A dan sisi B. Setengah AB. Sudut yang mengapitnya sudut apa? Alfa dengan beta. Makanya kita buat setengah AB sin alfa tambah setengah AB sin alfa tambah beta. Oke, luas segitiga ABC sama dengan setengah AB sin alfa tambah beta. Sudah, kita akan buat luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC ini itu kan antara
gabungan dari luas segitiga ACD, ditambah luas segitiga BCD. Kalau kita lihat dari gambarnya. Oke. Satu-satu akan kita jabarkan luas segitiga ACD dan luas segitiga BCD-nya. Untuk yang ini rasa saya mudah dipahami. Jadi mungkin bisa kita hapus dulu ya. Sudah. Sekarang kita masuk ke yang penjabaran ini ya, luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ACD ditambah luas segitiga BCD. Oke. Luas segitiga ACD, kita perhatikan ACD. Ada dua sisi yang mengapit, yaitu sisi B dan sisi T. Sesuai dengan konsep persamaan perbandingan sudut segitiga yang tadi, bagaimana? Yaitu setengah sisi yang mengapitnya apa? B kali T, sinnya setengah BT sin alfa, ya kan? Oke, konsep yang kedua, BCD kita perhatikan. BCD, sisi yang mengapitnya apa? Sisi A dan sisi T. Oke, kita buat lagi setengah AT sin beta, sin B, oke, ini ya. Sudah. Kita peroleh setengah BT sin alfa, setengah AT sin beta. Kita kembali ke luas segitiga ABC yang tadi. Luas segitiga ABC yang pertama tadi, dia bilang persamaannya setengah AB sin alfa. Oke. Luas segitiga yang pertama tadi setengah AB sinus alfa tambah beta. Setengah AB sin alfa tambah beta. Oke. Sama dengan ini ya. Setengah BT sinus alfa ditambah setengah AT sinus beta. Setengah AT sinus beta. Oke, ini persamaan dari yang ini. Yang persamaan ini dari hasil luas segitiga yang pertama. Jadi kita dapat sebuah persamaan yang sedikit panjang. Agar kita memperingkas persamaan ini, kita gunakan penyederhanaan itu. Jadi kita sederhanakan koefisien. Yang ada koefisiennya kita sederhanakan dengan nilai yang memiliki kemiripan dengan penyebutnya gitu. Supaya nanti persamaan ini menjadi sederhana. Kita bisa dapatkan setengah. Setengah itu adalah pembilang 2. Maka pembilang 2 itu kita sederhanakan dengan pembilangnya 2. Oke, kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 2. Setengah bagi 2 habis. Setengah bagi 2 habis. Setengah bagi 2 habis. Yang tinggal persamaan AB sinus alfa tambah beta sama dengan BT sinus, ya kan? BT sinus alfa ditambah AT sinus beta. Kita perhatikan. AB sin alfa tambah beta, BT sin alfa tambah AT sin beta. Kita mau ambil yang ini agar kita memperoleh rumus sinus jumlah gitu. Bagaimana triknya? Kita buat sinus alfa tambah beta. Tuh. Kita tulis lagi nih kan? BT sinus alfa ditambah AT sinus beta. Oke, dibagi apa? Dibagi dengan koefisien ini kan? Dibagi AB. Oke. Bagaimana aljabarnya? Satu-satu kita pisahkan dia. Artinya AB ini memiliki setiap suku di bentuk ini kan? AB ini memiliki setiap suku di bentuk yang atasnya. Oke. Sinus alfa tambah beta sama dengan BT per AB sinus
alfa ditambah AT per AB sinus beta. Oke, yang mana bisa disederhanakan? Yang ada variabel B dan B kita habiskan. Yang A dengan yang A kita habiskan. Oke, kita hapus ya. Kita hapus. Kita mau mencari rumus sinus jumlah. Jadi kita arahkan dia ke sin alfa tambah beta. Jadi sinus alfa tambah beta, karena B-nya sudah habis, tinggal apa? T per A. Yang tinggal apa? T per A. T per A. Sinus alfa. Terus ditambah apa? Ditambah. Yang tinggal T per B. Sinus beta. Oke. Kita perhatikan. TA. Ini kan ada T, TA dan TB gitu. Kita ganti dia menjadi sudut yang mengapit. Ini saya gambarkan ulang. Saya gambarkan ulang sebentar. A, B, C. Tadi dibagi oleh garis T, ya kan? Berada tegak lurus. BC tadi kita buat A, AC tadi kita buat B. TA tadi diapit oleh apa? Beta kan? TB diapit oleh apa? Alfa. Itu dia hubungannya. Jadi TA diapit oleh beta. Tapi kita ganti nanti jadi cos beta. TB diapit oleh alfa. Kita ganti dia menjadi cos beta. Kosinus alfa. Sudah ya, kosinus alfa karena sudutnya alfa. Kalau dia beta, sudutnya beta. Kalau dia alfa, sudutnya alfa. Sinus alfa tambah beta, TA berarti cos beta. Kosinus beta sinus alfa. Terus ditambah TB, mana TB-nya? Cos alfa ya kan? Cos alfa sinus beta. Sudah. Oke. Jadi bisa kita tarik kesimpulan. Jadi diperoleh apa? Sinus alfa tambah beta sama dengan, biasanya sin di depan baru cosnya. Sudah, kita pindah saja. Sinus alfa kosinus beta ditambah cos alfa. Kurang rapat ya, biar tulisannya bisa menyatu ya. Sebentar, sorry, maaf ya. Sin alfa sinus alfa tambah beta. Sin alfa tambah beta itu sin di depan, sinus alfa kosinus beta ditambah sin cos kosin cos alfa sin beta. Inilah dia persamaan sinus alfa tambah beta. Biasa cara memudah mengingatnya itu sin alfa tambah beta, sin cos kosin, sin alfa cos beta, cos alfa sin beta. Ini untuk sinus jumlah. Sudah. Bagaimana dengan sinus selisih? Kalau sinus jumlahnya kita gunakan sin alfa cos beta, nanti selisihnya ada kaitannya juga. Menggunakan sin alfa cos beta, cos alfa sin beta. Bedanya saat dia sinus alfa kurang sin alfa kurang beta, nanti dia menjadi apa? Sinus alfa ditambah min sin alfa ditambah sin min beta. Selanjutnya kita masuk ke rumus sinus selisih. Kalau tadi kita sudah mendapatkan rumus sinus jumlah, di mana sinus alfa ditambah beta adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sekarang kaitannya ke sin alfa kurang beta. Sudah. Sin alfa cos min beta. Ditambah cos alfa
sin alfa cos min beta ditambah cos alfa sin min beta. Sin min beta. Oke. Yang kita ingat adalah rumus sudut negatif. Kalau ada sinus sin min alfa, kalau ada sin min alfa, maka dia menjadi min sin alfa. Kalau dia ada cos min alfa, jadinya cos alfa. Oke. Kita buat di sini. Cos min beta. Ini ya, cos min alfa. Nanti kita ganti dia menjadi positif. Sin min beta ini kita buat nanti dia min sin. Sudah. Sinus alfa cos min beta bagaimana tadi? Dikali cosinus beta. Cos min alfa jadi positif kan? Ditambah cos alfa sin min beta mana? Ini kan min sin ya kan? Kalau dia sin negatif tetap min sinus beta. Min sinus beta. Oke. Sinus alfa dikali cos beta, negatifnya kita pindahkan saja. Negatif cos alfa sin beta. Sin cos cosin. Oke. Jadi bisa diambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya sinus alfa kurang beta adalah sin alfa cos beta dikurang cos alfa sinus beta. Mirip kan sama yang tadi? Kalau tadi bedanya dia sin alfa tambah beta, sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kalau dia pengurangan sin alfa cos beta, tandanya aja yang berbeda. Oke. Tandanya berbeda. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Saya buat di sini sudutnya 75 derajat. Kita mau ambil persamaan sin alfa tambah betanya. Sudutnya 75 derajat. Kalau kita buat dia 75 derajat itu kan ada di kuadran 0, 90 ya kan? Kuadran pertama. 75 derajat itu kira-kira sini. Kalau saya pisahkan alfanya sekitar 45, berarti betanya 30 gitu ya. Berarti sinus 45 derajat tambah 30 derajat. Pastinya 75. Sin alfa tambah beta. Sin alfa ini kan sinus alfa tambah beta. Bagaimana penjabarannya tadi? Sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Berarti sinus 45 derajat dikali kosinus 30 derajat ditambah sin cos, terus cos ya kan? Cos A-nya 45 derajat. Sinnya 30 derajat. Kita harus mengetahui berapa nilai sudut istimewanya sin 45 derajat, cos 30 derajat gitu. Dari letak kuadran trigonometrinya. Sinus itu kan 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Harga sin kan naik grafiknya. Kalau cos dia turun. Sudah dari apa? Sin 0, 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4 apa? 1 ya kan? Sudah. Terus kalau cos apa? Setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, terus kita jabarkan sin 45 derajat tambah 30 derajat, kita tinggal menentukan nilainya. Sudah kita dapat ya nilai sin dan cosnya tadi. Sin 45 derajat setengah akar 2, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat
setengah akar 2. Sin 30 derajat setengah. Sudah. Mana yang bisa kita satukan? Setengah dengan setengah, seperempat. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Setengah kali setengah, seperempat, akar 2. Koefisien seperempatnya kita keluarkan saja. Oke. Yang akarnya kita masukkan dalam kurung. Seperempat akar 6 tambah akar 2. Inilah hasil sinus 75 derajat. Untuk sinus 15 derajat, saya buat ya. 15 derajat itu juga berada di kuadran pertama. Sin 15 derajat. Kita buat apa? Sinus 45 derajat kurang 30 derajat. 45 derajat kurang 30 derajat, 15 ya. Sudah, kita jabarkan. Sin 15 derajat. Sinus 45 derajat kurang 30 derajat. Bagaimana kalau sin yang sinus jumlah, sin pengurangannya? Berarti sin alfa. Sin alfanya 45 derajat. Cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat sin 30 derajat. Dah. Sin 45 derajat setengah akar 2. Cos 30 derajat sin 45 derajat setengah akar 2. Cos 30 derajat setengah akar 3 kurang cos 45 derajat setengah akar 2 sin 30 derajat setengah. Sudah. Ini seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2. Seperempatnya kita keluarkan. Seperempat akar 6 kurang akar 2. Sama saja ya. Seperempat akar 6 kurang akar 2. Seperempat akar 6 kurang akar 2. Bedanya apa? Hanya tandanya saja ya kan. Kalau tadi tandanya positif, kalau sinus pengurangannya dia negatif. Oke, inilah salah satu contoh dari penerapan sinus jumlah dan sinus selisih. Untuk materi selanjutnya nanti kita masuk ke yang kosinus jumlah dan kosinus selisih. Tapi untuk video yang kali ini saya akhiri dulu, hanya sampai sinus jumlah dan sinus selisih. Nanti kalau ada waktu bisa kita lanjutkan ke video yang selanjutnya. Rasa saya mudah untuk dipahami kalau kita mau belajar ya. Untuk sampai siang ini terima kasih.